Dalam kecamuk api dan gelombang, ada satu gambar yang mengguncang nurani siapapun yang melihatnya. Seorang ayah memeluk erat anaknya, berdiri di lautan terbuka, bukan karena sedang berlibur, tapi karena sedang bertahan hidup. Lihatlah gambar ini. Ini bukan adegan film. Ini nyata. Seorang ayah menggendong anaknya di tengah laut Sulawesi. Tak ada pelampung, tak ada kapal penyelamat. Hanya cinta dan harapan. Bayangkan ini anakmu, dan kau hanya bisa menggendongnya di tengah laut, tanpa pelampung, tanpa bantuan, hanya tubuhmu dan doa. Lalu kau bertanya, di mana negaraku saat laut berubah jadi neraka? Dalam peristiwa kebakaran kapal KM Barcelona V, banyak hal luput dari sorotan. Termasuk perjuangan seorang ayah yang tak banyak diberitakan, tapi meninggalkan luka paling dalam di ingatan kita. Dalam konten kali ini, kami menyoroti kisah perjuangan itu. Bukan untuk drama, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap angka korban punya wajah, punya nama, dan punya cerita. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu kronologi kebakaran kapal yang terjadi di perairan Sulawesi Utara. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ratusan penumpang harus bertarung nyawa di tengah laut. Saudara, Indonesia kembali berduka. Sebuah insiden tragis terjadi di perairan laut Sulawesi. KM Barcelona 5, kapal penumpang yang mengangkut lebih dari 300 orang, terbakar hebat pada Sabtu sore, 20 Juli 2025. Insiden terjadi saat kapal tengah berlayar dari Pelabuhan Lirung, Kabupaten Talaut, menuju kota Manado. Kobaran api melahap badan kapal. Penumpang panik, sebagian melompat ke laut demi menyelamatkan diri. Hingga Minggu malam, data resmi mencatat 5 orang meninggal dunia. 3 jenazah telah berhasil diidentifikasi, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Sementara 2 lainnya masih dalam proses identifikasi. Salah satu korban diketahui merupakan seorang ibu hamil, sementara lainnya meninggal karena kondisi medis seperti stroke, serangan jantung, dan epilepsi. Tidak semua korban meninggal akibat luka bakar langsung. Seluruh jenazah kini berada di RS Bhayangkara Polda Sulut untuk proses lebih lanjut. Kepala Basarnas Manado menyatakan lebih dari 280 penumpang berhasil dievakuasi selamat. Tim gabungan dari Basarnas, Bakamla, dan TNI AL terus menyisir perairan untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal. Pihak KNKT akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran. Diduga api berasal dari ruang mesin belakang kapal, namun belum ada pernyataan final. Kementerian Perhubungan juga menyatakan akan mengevaluasi standar keselamatan kapal penumpang secara nasional. Kisah pilu ini kembali mengingatkan kita bahwa keselamatan transportasi laut masih menyimpan banyak pekerjaan rumah. Dan bagi mereka yang kehilangan orang tercinta dalam tragedi ini, kami sampaikan duka yang mendalam. Saya Wayang melaporkan untuk Reaksi Nusantara. Lihatlah gambar ini. Ini bukan adegan film. Ini nyata. Seorang ayah menggendong anaknya di tengah laut Sulawesi. Tubuh mereka kuyup. Tak ada pelampung. Tak ada penjaga pantai. Hanya cinta dan harapan. Minggu pagi, 21 Juli 2025, KM Barcelona 5V terbakar hebat di perairan Tagulandang, Sulawesi Utara. Kapal itu membawa 274 penumpang. Mereka hanya ingin pulang, tapi nyawa mereka dipertaruhkan. Api menyala, asap mengepul, orang-orang meloncat ke laut. Termasuk seorang ayah ini. Ia tak pikir panjang, ia hanya tahu satu hal, selamatkan anakku. Berjam-jam mereka mengapung, ombak menghantam, tapi sang ayah tak melepaskan pelukannya. Di tengah laut yang luas, ia tetap menjadi pelindung kecil itu. Penyelamat bukan dari pemerintah, bukan dari kapal negara, tapi dari perahu nelayan kecil,
rakyat menolong rakyat. Di mana negara? 5 orang meninggal dunia, ratusan terluka dan trauma. Satu korban disebut mengidap epilepsi dan tak sanggup bertahan. Tak ada pelampung untuk semua, tak ada simulasi evakuasi, tak ada prosedur yang menyelamatkan. Ini bukan yang pertama, tapi selalu kita dengar alasan yang sama, sedang diselidiki, kami akan evaluasi. Sampai kapan rakyat hanya jadi angka? Tapi di balik semua itu, ada satu sosok, seorang ayah yang tak lari, seorang ayah yang mengajarkan kita, cinta tak butuh perintah, cinta bertindak bahkan saat negara diam. Salam untuk semua ayah yang tak dikenal, tapi berjasa menyelamatkan masa depan. Suara angin, gelombang yang tampak tenang. Namun siang itu, Laut Sulawesi berubah menjadi lautan panik. KM Barcelona V, kapal penumpang yang membawa lebih dari 280 jiwa, terbakar di tengah pelayaran dari Kepulauan Talaut menuju Manado. Api pertama kali muncul dari bagian bawah kapal, diduga dari ruang mesin. Dalam hitungan menit, asap tebal naik ke dek, memicu kepanikan. Penumpang tak mendapatkan instruksi yang jelas, tak ada alarm, tak ada sistem evakuasi otomatis. Akhirnya, satu demi satu penumpang melompat ke laut, termasuk ibu hamil, termasuk anak-anak. Seorang pria sempat siaran langsung dari atas kapal, menggenggam bayinya sambil berkata, "Kami terbakar, tolong, kami butuh pertolongan." Beberapa penumpang berhasil diselamatkan oleh nelayan lokal, SAR, dan kapal TNI AL, tapi tidak semua seberuntung itu. 5 orang tewas, termasuk seorang ibu yang sedang mengandung. Kita ulangi pertanyaannya. Mengapa masih ada kapal yang berlayar tanpa prosedur keselamatan standar? Mengapa negara membiarkan tragedi yang bisa dicegah ini terus terjadi? Ini bukan kecelakaan pertama, tapi mengapa sistem kita terus saja tertidur? KM Barcelona V kini menjadi nama baru dalam daftar panjang kapal Indonesia yang terbakar tanpa kejelasan akuntabilitas. Di atas kertas, keselamatan laut kita dijamin, tapi di lautan, itu hanya ilusi. Laut tidak pernah memilih siapa yang akan diselamatkan, tapi negara seharusnya memilih untuk lebih siap. Ini bukan sekadar berita, ini adalah pengingat bahwa di negeri ini, hak untuk selamat masih menjadi kemewahan. Setiap kisah di balik bencana bukan sekedar berita, tapi pengingat bahwa kekuatan sejati kadang datang dari seorang ayah yang tak terkenal, tak viral, tapi diam-diam menjaga nyawa kecil yang ia cintai. Kita terlalu sering menyoroti angka dan melupakan wajah, terlalu cepat menggeser berita, dan terlalu lambat mengulurkan empati. Di balik api yang membakar kapal itu, ada harapan yang tak sempat dibawa, ada pelukan terakhir yang tak sempat diucap, dan ada keberanian yang tak pernah diberitakan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu kami terus menyuarakan nurani yang sering terabaikan. Klik subscribe, nyalakan lonceng, dan jadilah bagian dari mereka yang tak tinggal diam. Karena di Reaksi Nusantara, kami percaya, logika tanpa hati adalah kekuasaan yang kosong. Dan empati bukan warisan, tapi keputusan. Biarkan hati yang bicara, karena hati hanya mengingat kebaikan orang lain dan melupakan kebaikan kita sendiri. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lelah menjadi manusia, bahkan di zaman yang semakin mekanis.